sebelum kita lanjut materi, kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini itu bisa bermakna, terus bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi saya tunjuk satu orang ya yang mewakili untuk berdoa. Oke, coba silahkan Agung, silahkan Nak pimpin untuk doanya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Semangat untuk menerima materi pada hari ini ya. Nah, jadi saya absen dulu ya. Ailan Alferi Nur Iqbal Sakit. Khairul Hidayah Muhammad Nabil Hadir. Nurul Awalia Sahra Nur Isma Nur Rida Rahmat Arif Reni Ramadhani Suci Maharani Nur Kolbi Agung Kurniawan. Oke, jadi alhamdulillah pada hari ini walaupun ada beberapa yang tidak masuk ya. Jadi untuk materi pada hari ini kita akan belajar tentang wali songo. Oke, jadi kita akan belajar tentang wali songo. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu ada 3 ya. Oke, yang pertama itu pengertian tentang wali songo dan menyebutkan atau mengurutkan nama-nama wali songo. Itu. Terus yang kedua itu strategi dakwah wali songo. Jadi peserta didik mampu menganalisis strategi dakwah wali songo. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu adalah menganalisis peran wali songo dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, jadi ada 3 tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke. Jadi sebelum kita masuk materi wali songo, saya mau bertanya sama anak-anakku sekalian, masih ingat materi yang lalu? Oke, coba siapa yang masih ingat? Oke, siapa yang masih ingat? Oke, ya coba silahkan. Ya, apa itu materinya? Ya, materi yang lalu Tentang teori sejarah. Oke, tentang teori sejarah. Siapa lagi? Apa lagi? Islam Indonesia. Oke, apa lagi? Persia. Iya, teori Persia. Apa lagi? Cina. Iya, teori Cina. Satu lagi. Teori Ya, India. jadi ada 4 jalur masuknya Islam ke Indonesia. Oke, jadi bagus ya, kalian masih ingat ya? Tandanya Anda belajar ya. Jadi sebelum kita masuk wali songo, saya mau bertanya dulu, apa itu strategi? Cara. Iya, cara apa lagi? Proses. Iya, proses. Oke, pertanyaan saya yang kedua itu adalah apa fungsi wayang? Jadi apa fungsi wayang yang dimainkan oleh Sunan Kalijaga? Oke, apa fungsi wayang? Untuk menyebarkan dakwah. Iya, jadi untuk menyebarkan. Jadi apa lagi? Apa lagi? Iya, jadi wayang itu sebagai media untuk menyebarkan agama Islam. Oke, bagus ya. Oke. Nah, jadi kita masuk ya. Nah, jadi saya ingin menampilkan sebuah gambar tentang wali songo. Oke, silahkan. Tapi sebelumnya itu saya
Ya, 9. Jadi wali songo itu adalah orang yang mulia. iya, jadi 9 orang yang mulia yang mendapat kelebihan. Oke, nah masih ingat siapa itu 9 itu? Masih. Ya, coba siapa yang pertama? Sunan Ya, Kudus. yang kedua. Ya, Sunan Bonang. empat. Sunan Kalijaga. Sunan Giri. Raja. Sunan Muria. Sunan Kunjati. Oke. Oke itu ya. Jadi jadi sebagaimana itu ya tujuan pembelajaran kita yang pertama. Yang kedua, coba saya mau tanya apa jadi strategi daripada 9 wali songo ini bermacam-macam. Nah, kalau Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim itu strategi yang dilakukan itu adalah melalui pendekatan kekeluargaan. Oke, artinya ini kekeluargaan dia itu mau menikahkan, artinya menawarkan putrinya kepada Raja Majapahit untuk dinikahi. Itu kalau kekeluargaan. Terus selanjutnya dia pun mendirikan sebuah pesantren. Oke, tapi pesantren ini tidak punya nama ya. Jadi sebatas seperti surau saja ya, tempat untuk menimba ilmu gitu ya. Jadi itu berbeda-beda ya. Sedangkan Sunan Ampel itu strategi yang dilakukan itu adalah mendirikan pesantren. Jadi pesantren yang didirikan itu adalah seperti Ampel. Nah, lewat pesantren ini mereka mendidik para pemuda-pemudi di Jawa. Nah, setelah merdeka mereka terdidik dengan ilmu agama, mereka disebarkan, ya, disebarkan untuk memperkenalkan Islam. Itu jadi berbeda-beda ya. Nah, sama juga dengan Sunan Kalijaga ya. Jadi Sunan Kalijaga itu dia strategi yang dilakukan itu adalah melalui kesenian. Artinya itu dia memainkan sebuah media atau wayang kepada masyarakat di Jawa. Jadi cara memperkenalkannya itu sebuah media ya yang dia lakukan ya lewat wayang itu ya. Jadi setiap wali songo itu mempunyai perbedaan atau strategi masing-masing di dalam menyebarkan Islam. Itu ya. Nah, jadi saya akan menampilkan sebuah gambar. Silakan Anda melihat gambar tersebut ya. Iya. Oke, jadi ini adalah gambar tentang 9 wali songo. Oke. Oke, jadi berhubung karena saya akan membagikan langsung ya. Oke, silakan dilihat dulu, diamati. Oke, nah silakan Anda amati ya. Oke. Nah. Ya, jadi silakan amati tentang gambar tersebut. Oke? Iya. Coba setelah Anda mengamati gambar tersebut, ada yang bisa berargumentasi tentang gambar itu? Ada yang bisa? Nah, coba. Apa yang Anda lihat mengenai gambar itu? Oke? Ya, coba silahkan. Oke. Apa yang Anda lihat? Apa yang bisa Anda komentari tentang gambar tersebut? Apa kira-kira? Ya, coba silahkan coba berbicara. Apa kira-kira? Apa kira-kira? Iya,
terdapat nama-nama Wali Songo, baik nama asli maupun nama panggilannya, dan terdapat juga foto dari setiap Wali Songo tersebut. Iya, jadi setelah Anda lihat gambar tersebut berarti Anda sudah membedakan tentang nama asli dari 9 wali tersebut. Nah, jadi setelah itu saya akan membagi kelompok ya. Jadi kelompoknya terdiri dari 4 orang satu kelompok. Oke, coba ini. Oke, jadi kelompok sudah terbagi. Jadi kelompoknya itu hanya 3 saja kelompok ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Oke, nah kelompok pertama yang harus dipresentasikan itu adalah masalah yang harus dipecahkan itu adalah saya bagi ya. Oke, jadi saya bagi yang harus dipresentasikannya. Oke, ini kelompok 1. Nah, ini kelompok saya mau kalian bisa berargumentasi tentang pendapat masing-masing kelompok ya. Nah, jadi saya sudah bagi kelompoknya. Saya akan memperlihatkan tentang Wali Songo itu. Jadi silakan Anda lihat. Silakan Anda melakukan literasi ya. Oke, nah ini yang pertama ya. Oke, jadi yang pertama itu adalah Sunan Resi. Oke, atau Maulana Malik Ibrahim. Oke, itu ya. Jadi saya tadi sudah jelaskan bahwa dia itu strateginya adalah dengan cara kekeluargaan dan dengan mendirikan pesantren. Tapi pesantren tanpa nama, artinya itu dia tidak terkenal. Oke. Selanjutnya yang kedua itu adalah Sunan Ampel. Oke, jadi Sunan Ampel. Coba silakan Anda lihat ya. Ini ya, dari strategi dakwahnya itu dengan mendidik para dai. Artinya para dai ini dididik lewat pesantren. Oke, jadi itu ya. Terus yang ketiga adalah Sunan Kudus. Oke, nah lihat coba ya. Strategi dakwahnya itu melalui pendekatan kebudayaan. Oke. Jadi dia ini Sunan Kudus, dia melakukan strategi dakwah, artinya itu dia mendekati masyarakat secara perlahan-lahan. Itu dia bersahabat, dia bersosialisasi dengan masyarakat. Akhirnya dia memperkenalkan tentang Islam. Oke, itu ya. Nah, coba silakan Anda lihat ya. Oke, lanjut. Itu kan Sunan Giri. Oke. Sunan Gunung Jati. Iya, jadi ini Sunan Gunung Jati itu dia melakukan strategi dakwah dengan jalan politik. Artinya itu dia mendekati raja-raja yang ada di Jawa. Nah, ketika rajanya ini sudah menerima Islam, maka dengan mudah ini rakyat pun bisa menerima Islam. Jadi itu yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati. Oke. Jadi kalian
silahkan dibaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan jawaban dari soal yang diberikan. Adapun soal yang diberikan yaitu bagaimana pendapatmu tentang cara dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo yang selalu menggunakan pendekatan budaya yang sudah berkembang di masyarakat Jawa pada saat itu. Jadi, menurut kami, cara dakwah yang dilakukan oleh para Wali Songo sudah tepat karena para Wali Songo beranggapan bahwa lebih mudah menyebarkan agama Islam dengan cara memadukan dengan unsur kebudayaan masyarakat setempat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Mereka menyerap seni budaya lokal atau ajaran Hindu-Buddha seperti tembang Jawa, gamelan, wayang, dan upacara adat yang digabungkan dengan unsur-unsur Islam. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kelompok dua lagi siapa? Oke, coba kelompok dua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan mempresentasikan soal yang diberikan tadi. Oke. Jadi adapun soal yang diberikan kepada kami yaitu untuk mengenadani cara dakwah Wali Songo yang selalu menebar kedamaian. Bagaimana menurut kalian cara yang tepat dalam mendakwahkan Islam yang rahmatan lil alamin pada era yang serba digital ini? Oke. Jadi, adapun hasil diskusi kami yaitu dengan cara mengajarkan kepada para generasi tentang perlunya kasih sayang dan perdamaian. Kedua, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Ketiga, tidak menggunakan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Dan yang keempat, mengajarkan konsep dialog yang secara baik dan terbuka dalam menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Dan yang terakhir yang kelima, yaitu dengan cara membuat video atau blog tentang dakwah Islam dan menyebarkannya melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube, Facebook, dan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok tiga. Coba kelompok tiga. Oke ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi kami. Oke. Adapun soalnya, menurut kalian, mengapa sistem pondok pesantren yang dikembangkan oleh Sunan Ampel dalam menyebarkan Islam di Jawa menjadi sistem yang masih berkembang dan relevan hingga sekarang? Oke. Jadi hasil diskusi kami yaitu mayoritas warga sekitar beragama Muslim sehingga banyak anaknya yang dipondokkan ke pesantren Ampel Delta. Yang kedua, pesantren mampu menjawab tantangan zaman dengan menyesuaikan diri pada perkembangan zaman. Dan yang ketiga, mampu menjaga nilai-nilai budaya dan identitas kepesantrenan. Oke, jadi itu ya. Oke, kita sebelum kelompok tiga. Nah, oke, jadi mungkin ada yang mau bertanya sama temannya, dipersilakan. Ya, silakan bertanya. Oke, duluan dulu. Oke, betul. Jadi saya akan bertanya ke kelompok 2. Pertanyaannya yaitu sifat apa yang harus dimiliki jika ingin berdakwah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sifat yang harus dimiliki adalah tidak menggunakan kekerasan sebagaimana tercantum dalam Quran surah Al-Baqarah
Ya, itu ya. Oke. Ada yang bisa ditambah? Oke, silahkan. Tambahkan nih. Kalau ada yang bisa ditambahkan, silahkan. Tidak ada. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ada lagi? Oke. Pertanyaannya untuk ini? Atau mau bertanya? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kelompok 3 tadi sudah menjelaskan bahwa pesantren yang didirikan ada pesantren Ampel Denta. Jadi pertanyaan saya, siapakah yang mendirikan pesantren tersebut dan letaknya sekarang berada di mana? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesantren Denta didirikan oleh Sunan Ampel atau Raden Rahmat dan letaknya di Surabaya. Ya, Setiap kelompok sudah memberikan jawabannya dari masing-masing pertanyaan kelompoknya. Jadi itu sudah bagus ya. Oke, jadi Anda sudah pahami tentang materi Wali Songo. Oke, nah saya akan bagikan. Jadi saya akan bagikan ini tugas ya. Oke, saya bagikan tugas. Jadi ini tugasnya ini, silakan Anda menjawab soal ini. Jadi tugasnya itu hanya sedikit saja ya. Oke, jadi silakan Anda menjawab. Nah, jadi saya sudah bagikan soalnya. Silakan anak-anakku cari jawabannya ya. Oke, jadi hari ini tugasnya juga harus terkumpul. Oke. Jadi jangan lupa tulis nama mata ya. Nama mata. Ya, soalnya juga. Soalnya juga. Jadi ingat ya bahwa Wali Songo itu hanya menyebarkan Islam terkhusus di Pulau Jawa saja ya. Terkhusus di Pulau Jawa saja. Nah, jadi tadi itu ada yang berkaitan dengan surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, di situ itu maknanya artinya dalam memeluk agama Islam itu tidak ada orang dipaksa ya. Jadi itu sesuai dengan hati nurani kita. Jadi dalam Islam itu tidak mengenal namanya sistem paksaan. Nah, Islam itu disebarkan dengan cara lemah lembut, ya. Nah, jadi secara lemah lembut. Terus selanjutnya Islam itu disebarkan melalui budaya, artinya itu mengikuti budaya-budaya yang sudah ada di Jawa pada saat itu. Oke, jadi itu ya kesimpulannya untuk materi hari ini ya. Nah, sebelum kita tutup, saya mau menyimpulkan kembali materi untuk hari ini ya, bahwa jangan lupa bahwa Wali Songo itu ada 9 orang ya. Jadi 9 orang ini masing-masing mempunyai strategi yang berbeda-beda dalam menyebarkan agama Islam. Nah, jadi Wali Songo ini perlu juga kalian ketahui bahwa Wali Songo ini hanya menyebarkan Islam di Pulau Jawa saja.
ya. Nah, apalagi bahwa Sunan Kalijaga itu adalah wali yang ahli dalam memainkan wayang. Wayang ini dijadikan media untuk menyebarkan Islam. Begitu ya. Jadi baiklah anak-anakku sekalian, untuk materi pada hari ini kalian jangan apalagi namanya itu hanya membaca satu buku saja ya. Jadi silakan Anda tetap belajar, banyak buku referensi yang Anda bisa baca, bahkan Anda bisa membuka di internet tentang Wali Songo. Jadi silakan perbanyak membaca. Nah itu ya. Oke. Jadi materi sebelum saya tutup, saya akan menginformasikan tentang materi yang akan dipelajari pada pertemuan insyaallah minggu depan, yaitu kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sebelum saya tutup, kita mengucapkan bersama-sama itu kata Alhamdulillah.